Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari laporan kami, di mana ini merupakan analisis kualitas wine menggunakan metode Elbow dan key means. Ini anggota kelompok kami ada Yusna, Medi, Pande, Kevin, dan Suryananda. Berikut adalah latar belakang, di mana latar belakang dari penelitian ini dimulai dari kebutuhan dalam dunia data untuk mengelompokkan data berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, algoritma K-means clustering adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk tujuan tersebut. Namun, tantangannya adalah menentukan jumlah cluster yang optimal. Dalam penelitian ini, kami menggunakan dataset kualitas wine dan metode Elbow untuk menentukan jumlah clustering optimal. Dan berikut adalah rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana cara mengelompokkan data kualitas wine berdasarkan karakteristik tertentu menggunakan algoritma K-means. Kedua, bagaimana metode Elbow dapat digunakan untuk menentukan jumlah cluster yang optimal pada algoritma K-means. Ketiga, apa saja pola atau informasi yang dapat diperoleh dari hasil pengelompokan kualitas wine menggunakan algoritma K-means. Dan berikut adalah tujuan. Yang pertama itu mengimplementasikan algoritma K-means untuk mengelompokkan data kualitas wine berdasarkan parameter-parameter yang tersedia. Kedua, menerapkan metode Elbow untuk menentukan jumlah klaster optimal yang sesuai dengan karakteristik dataset. Kemudian ketiga, mengidentifikasi pola atau kelompok kualitas wine yang dapat membantu dalam analisis lebih lanjut seperti segmentasi produk atau pengambilan keputusan. Nah, tujuan utama kami adalah mengimplementasikan algoritma K-means, menentukan jumlah klaster optimal menggunakan metode Elbow, dan mengidentifikasi pola dari hasil pengelompokan wine. Berikut adalah metode pengujiannya, di mana kami menggunakan algoritma K-means yang bekerja dengan cara membagi data ke dalam beberapa klaster berdasarkan kemiripan antar data. Kemudian algoritma ini memerlukan jumlah klaster yang ditentukan sebelumnya, dan disinilah metode Elbow itu diperlukan. Nah, metode Elbow memplot hubungan antara jumlah klaster dan nilai inertia untuk menemukan titik optimal yang menyerupai siku. Nah, titik ini memberikan panduan visual untuk menentukan jumlah klaster terbaik. Berikut adalah implementasi. Nah, data yang digunakan adalah data wine quality yang berisi sekitar 1.599 sampel wine dengan 12 atribut fisikokimia seperti kadar alkohol, gula, keasaman, dan lain-lain. Dan berikut untuk standarisasi data menggunakan Scalar. Nah, untuk analisis data dan implementasi K-means library yang digunakan meliputi Pandas, digunakan untuk manipulasi dataset, standar Scalar dari scalar.processing untuk normalisasi data, kemudian K-means dari escalon.cluster untuk clustering, kemudian matplotlib untuk visualisasi hasil, kemudian PCA dari escalar.decomposition untuk reduksi dimensi jika diperlukan. Nah, langkah ini bertujuan menyiapkan alat yang diperlukan untuk analisis clustering secara efektif. Berikutnya, langkah import library bertujuan untuk mempersiapkan lingkungan pemrograman dengan alat yang diperlukan untuk analisis data mining berbasis clustering. Nah, berikut sebelum analisis dan distandarisasi itu menggunakan standar scalar agar memiliki distribusi yang seimbang. Nah, dalam proses data, ini yang pertama itu kolom quality dihapus data frame untuk memisahkan fitur X dari label. Kemudian fitur X distandarisasi menggunakan standar scalar dari scikit-learn untuk mengubah data menjadi distribusi dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 1 sehingga skala antar fitur menjadi seimbang. Nah, nah, untuk
metode elbow ini menentukan jumlah klaster optimal dengan menghitung nilai inertia untuk berbagi jumlah klaster 1 sampai 10, di mana nilai inertia diplot dalam grafik dengan jumlah klaster pada sumbu X dan inertia pada sumbu Y. Nah, titik siku pada grafik menunjukkan jumlah klaster optimal di mana penurunan inertia mulai melambat, menyeimbangkan kompleksitas model dan akurasi pengelompokan. Nah, selanjutnya kami menggunakan grafik elbow untuk menentukan jumlah dasar optimal, jumlah klaster optimal. Yang diikuti dengan visualisasi hasil clustering menggunakan PCA untuk melihat distribusi data secara dua dimensi. Seperti ini, hasil dari visualisasi cluster menggunakan PCA. Nah, kemudian hasil analisis menunjukkan bahwa klaster optimal adalah 3. Berdasarkan metode elbow, setiap klaster memiliki karakteristik unik. Yang pertama itu klaster 0 terdiri dari wine dengan kadar alkohol tinggi dan rating kualitas yang lebih tinggi. Kemudian klaster 1 mencakup wine dengan kadar gula lebih tinggi tetapi cenderung memiliki rating yang lebih rendah. Kemudian klaster 2 memiliki keseimbangan antar kadar alkohol dan keasaman dengan kualitas menengah. Nah, informasi ini memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk segmentasi produk atau pengambilan keputusan pemasaran. Nah, dari penelitian ini kami menyimpulkan bahwa metode elbow sangat efektif dalam menentukan jumlah klaster optimal untuk algoritma K-means. Nah, selain itu, algoritma K-means terbukti mampu mengelompokkan wine berdasarkan atribut fisiko-kimia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.